Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gue di 97 Studios. Hari ini gue bakal nge-review satu diecast yang udah loose guys. Karena gue nggak beli segelannya. Tapi kemarin gue ngeliat ada orang jual loose mulus dengan harga murah. Ya udah, langsung gue CO guys. Kenapa? Ya karena gue penasaran sama castingannya. Katanya sih bagus. Ya kalau dari diecastnya sih ya lumayan keren sih kalau menurut gue dengan harga yang segitu murahnya. Kalau menurut gue, kalian penasaran apa diecastnya? Ini dia guys, gue bakal tunjukin buat kalian. Popres 1:64 Toyota GR Supra yang Darwin ini kotaknya seperti ini, hampir sama, mirip kayak Mini GT kalau untuk Popres guys. Jadi gue udah lama ya nggak nge-review Popres ini, karena menurut gue castingannya yang Popres ini ya lumayan keren-keren ya, untuk customize-nya, decalnya, warnanya, terus juga detailingnya kayak gitu, dengan harga yang bersaing dengan Mini GT kayak gitu guys. Kenapa gue nge-review Popres ini ya, karena Mini GT-nya masih OTW guys, kayak gitu. Entah belum kapan rilis untuk castingannya, tapi ya semoga aja segera rilis yang Mini GT. Mini GT juga bagus-bagus banget sih kalau menurut gue, lumayan bagus sih kalau menurut gue kayak gitu. Tapi saingannya ya ini dia guys, di depan kalian ini adalah Popres. Nah, kita langsung review ke bagian kotaknya dulu guys. Ini di kotaknya ada diecastnya, gambar diecastnya seperti ini. Ini kalau gue lihat sih lumayan keren ya, cuman belum tahu gue di dalamnya. Katanya loose mulus. Kita bakal lihat sama-sama nanti guys. Yang kedua ini ada tulisan Popres PR6476 nomor 76. Terus ini ada tulisannya Darwin NGNWB Supra kayak gitu. Ini yang tipe Darwin. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang kayak gini guys. Bagian belakang jadi ada peringatan segala macam. Ini ada choking hazard. Nggak tahu ini apa artinya. Gue karena baru kali ini nge-review Popres lagi guys. Terus ada tulisan Toyota Official License Product. Jadi udah official license dari Toyota guys. Seperti itu. Oke. Kita langsung aja lanjut lihat di kotaknya. Jadi kemarin gue beli itu kotaknya ya rada nggak bagus sih guys, tapi nggak peduli sih kalau menurut gue kotaknya. Tapi yang gue pedulin itu dalamnya seperti ini nih guys. Keren sih. Ini dia guys. Gue bakal zoom in dulu. Nah, ini dia guys. Di depan kalian udah ada diecastnya. Ini penampakan diecastnya. Keren. Dan kalau menurut gue sih nggak ada defect sama sekali ya. Dan kalian lihat ini ada rolling sempurna guys. Dan satu lagi, di dalamnya ada disc brake-nya guys. Untuk harga segini ya lumayan guys kayak gitu. Dan ini udah detail banget kalau menurut gue untuk sekelas diecast ya, kalau menurut gue ya, sekelas diecast ini udah lumayan detail kalau menurut gue. Oke, kalau tadi gue lihat keychain-nya aman, kita langsung lagi ke review diecastnya guys. Ternyata ada debu guys di bagian belakang, udah gue bersihin dan bukan defect. Dan ini kita langsung review dari bagian depannya guys. Dari bagian depan kelihatan guys, ini ada kap mesinnya. Kap mesinnya itu dibuat seperti ini. Ada lekukan-lekukan kayak gini, customize-nya. Terus ini ada logo 66G. Terus ini ada di atas ini, gue nggak tahu guys, nggak kelihatan ini logo apa. Nggak tahu ini logo apa di atasnya. Terus yang ini juga ada logo. Terus ini ada logo Toyota di depannya, dan juga di bagian kanan sama kiri. Ini sebelah kanannya ini ada lampunya seperti biasa. Untuk lampunya terbuat dari mica guys,
sebelah kiri juga sama. Untuk lampunya terbuat dari mika. Terus bagian bawah ini guys, ini ada tulisan Darwin dengan bumper bagian depannya ini di karbon guys, seperti itu. Nah, ini bagian kanan side scriptnya itu kelihatan juga di customize lagi seperti ini dengan karbon guys. Kalau untuk Supra standarnya nggak kayak gini guys, kayak gitu. Di bagian kirinya juga seperti ini. Dan satu lagi, setirnya itu ada di bagian sebelah kiri, seperti itu guys. Dan ini kacanya nyatu sama wipernya guys. Jadi kalian jangan takut kayak gitu. Kalau misalnya mau bersih-bersihin diecast-nya, ya terus nanti wipernya copot, itu nggak masalah sih. Karena ini wipernya nyambung sama kacanya guys, seperti itu. Jadi nggak bakal copot sih walaupun kalian bersihin di bagian kacanya itu berulang kali. Jadi nggak masalah sih kalau menurut gue. Nah, bagian samping seperti ini guys. Keren nih. Ini decalsnya seperti ini. Ini lumayan keren dan banyak kalau menurut gue. Nah, di bagian sebelah kanan ini ada side scriptnya yang gue bilang tadi bagian depan. Terus ini ada bannya guys. Ban itu depan sama belakang terbuat dari karet guys. Dan kalau kalian lihat di sini detailnya, ini ada disc brake-nya juga di bagian dalamnya guys, seperti itu. Dan ini keren sih untuk bagian eksteriornya. Dan kalau kalian lihat di sini untuk kacanya itu keras banget guys. Jadi hati-hati. Beda sama Mini GT. Kalau dia Mini GT dia lembut guys. Dia terbuat dari karet. Terus ini ada decalsnya ini decals mulut. Dan ini ada tulisan no step. Terus ini ada karbon lagi guys bagian bawah. Bumper bagian side scriptnya karbon. Dan ini ada untuk gagang pintunya. Dan ini ada kacanya guys. Di bagian kacanya bagian belakang ini ada tulisan 66G juga. Nah terus ini ada tulisan lagi guys. Dan gua nggak terlalu kelihatan tulisannya. Dan satu lagi guys, di bagian belakang ini ada tempat untuk isi bensin. Di bagian belakang ini kita lihat bagian bumper belakang ini kelihatan juga guys. Ada karbon-karbonnya juga. Oke, kita lanjut bagian belakang. Widih, keren sih. Gue nggak kelihatan tulisan GR-nya ya. Mungkin udah dihapus ya. Biasanya kalau Supra itu ada tulisan GR-nya guys di sebelah sini. Dia ada tulisan GR Sport gitu. Oke, kita lanjut bagian belakang dulu. Bagian belakang ini dari kaca seperti ini guys kacanya. Ada tulisan 66G. Ini adalah logo, nggak tahu gue logo apa. Terus bagian bawahnya ini ada tulisan Darwin yang gue lihat guys. Seperti itu. Nah, di sini juga ada decals, tapi kecil banget guys, gue nggak kelihatan decals apa ini. Dan ini ada spoilernya. Spoilernya kayak gini guys untuk Supra. Dan kalau untuk spoiler Supra itu berbagai macam guys. Ada yang berdiri, ada yang kayak gini, ada juga yang nggak ada spoiler kayak gitu. Dan di bagian belakangnya ini guys ada logo Toyota. Terus ini ada tulisan Darwin. Mungkin ini customize-nya ya dari Darwin. Dan ini ada tulisan 2. Harusnya kayaknya ini GR Sport deh kalau menurut gue. Kiri ini ada logo sponsor juga, logo juga, cuman nggak tahu ini logo apa guys. Terus ini ada tulisan 66G. Dan bagian bawah ini ada diffusernya. Kanan sama kiri ini itu adalah exhaustnya guys. Dan bagian belakang ini bumper bagian belakangnya. Bumper bagian belakang dibuat kayak gini guys. Kalau ini kayaknya udah customize sih menurut gue ya. Kalau yang asli itu nggak terlalu kayak gini untuk bagian belakangnya guys. Oke, dan satu lagi ini ada lampunya kanan sama kiri seperti biasa itu Mika juga guys. Dan kalau di Supra itu kanan sama kirinya itu udah LED semua lampunya guys, seperti itu. Oke, kita lanjut bagian sebelah kiri guys. Bagian sebelah kiri sama untuk decalsnya sama, terus untuk bannya juga sama, bagian side scriptnya juga sama kayak gitu. Untuk karbon juga dan nggak ada tempat untuk isi bensin guys. Karena ini bukan mobil balap, ini mobil standar tapi yang di custom. Jadi di bagian sebelah kirinya nggak ada tempat isi bensin. Dan kalau kalian lihat di sini ini ada setirnya guys. Nih di bagian dalam ada setirnya. Terus ini di bagian sebelah kiri setirnya guys.
Dan untuk bagian interiornya ini belum terlalu didetailin guys, sama seperti Mini GT. Ya lumayan lah untuk diecast harga range segitu kesima kalau menurut gua, karena ini pesaingnya Mini GT guys. Untuk eksterior dia wah keren banget sih kalau menurut gua. Mini GT juga belum sampai kayak gitu guys, sampai ada side skirtnya. Kita langsung lanjut bagian bawah guys. Bagian bawah kayak gini guys, ada tulisan Darwin Pro Aerodynamics 1:64 NWB. Terus ini ada tulisan Made in China 2023 X Car Toys. Tapi ini kayaknya gue nggak ngeliat tulisan popresnya guys. Nggak didetailin, nggak terlalu dibuat ya. Nggak dibuat sama popresnya, ada tulisan popres. Kalau Mini GT itu, oh ini guys, PR kayaknya, PR berapa, oh kayak gitu, Darwin Pro atau apa gitu. Ini mah Darwin Pro guys, bukan tulisan popresnya. Nah, di bagian depan sama bagian belakang, kalau kalian lihat bagian belakang ini sama guys untuk bannya. Kalau misalnya kalian mau swap wheels ke yang resin wheels itu ya bisa juga, dan ukurannya sama guys, nggak berbeda kayak gitu. Beda sama Lamborghini, beda juga sama mobil-mobil lainnya kayak Nissan Silvia kayak gitu. Ada ukurannya tersendiri guys. Nah kalau bagian bawah ini detail banget nih kalau kalian lihat nih. Wah kalah sih kalau menurut gue Mini GT untuk castingan yang kayak gini guys. Dan kalau castingan popres itu guys, biasanya dia ada openable cup, openable parts, sama openable mesin kayak gitu guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Ada beberapa yang kayak gitu, tapi harganya ya sama sih dengan harga yang Mini GT kayak gitu. Dan kalau kita lihat di bagian belakang sama depan, atau di bagian sebelah kanan sama kiri, ini ada bautnya guys untuk ngelepas diecastnya. Biar kalau misalnya kita swap wheels itu bisa kita lepas dari situ guys. Oke guys, itu dia review singkat dari gua tentang Popres 64 dengan castingan Toyota GR Supra Toyota Supra yang Darwin Pro yang warna abu-abu ya, abu-abu bukan deh, yang warna ini NWB. Seperti ini guys untuk bentukan diecastnya. Dan kalau ngomongin detail, ini lumayan detail banget sih kalau menurut gua. Secara keseluruhan diecast ini gua nilai 9,6. Wih keren sih kalau menurut gua. Mini GT kalah sih kalau menurut gua untuk castingan yang Supra ini ya. Karena beberapa video yang pernah gua share sama kalian, yang gua nge-share Mini GT, ya itu Supranya kayak gitu guys, kayak gitu. Jadi nggak terlalu detail-detail amat dengan harga yang segitu ya kalau menurut gue. Apalagi kalau sekarang tuh harga Mini GT tuh udah lumayan mahal kayak gitu. Kalau untuk castingan sama, gue mending beli Popres guys, seperti itu. Tapi kalau ada castingan yang berbeda ya gue belinya Mini GT, seperti itu guys. Oke, itu aja review singkat dari gue. Gue dari 97 Studio pamit. Kita lanjut ke video displaynya guys. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and likes. Check it out.